Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya kita semakin mensyukuri segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling utama yang harus senantiasa kita syukuri adalah bagaimana Allah memberikan kita nikmat sehat. Karena insyaallah dengan sehat kita bisa beribadah secara maksimal. Dengan sehat kita bisa bersilaturahmi, sehat kita bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insyaallah kita akan melanjutkan kembali. Kalau pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang rosem, kalau tidak salah, Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat pada pekan kemarin sudah mengetahui penulisan atau tentang rosem Utsmani ya, dari awal sampai dengan masa sekarang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang membedakan antara mushaf Utsmani dan mushaf non Utsmani. Nah, gitu ya. Karena memang yang di Indonesia juga yang beredar saat ini itu juga termasuk mushaf dengan mengikuti kaidah rosem Utsmani. Cuma nanti standarisasinya saja yang berbeda. Gitu. Kalau Indonesia kita terpaku atau harus mengikuti aturan daripada Dewan Lajnah Pentashih Al-Quran. Gitu. Disingkat kalau tidak salah LPM apa itu namanya? Pentashih Al-Quran gitu ya. Nah, itu terbatas pada situ. Nah, jadi siapapun penerbit Al-Quran harus mendapatkan tashih. Nah, tashih kalau di dalam mushaf Indonesia itu biasanya terdapat di awal. Kalau ibu-ibu bapak buka mushaf yang standar Indonesia, itu tashihnya terdapat di halaman-halaman awal. Biasanya sebelum yang ada setelah Quran ada tulisan Al-Quran ya, setelah cover. Nah, di belakangnya biasanya suka ada tashih. Jadi Bapak Ibu bisa buka. Nah, kalau yang standar luar atau Madinah banyak penyebutnya, atau dari Beirut, Libanon dan lain sebagainya, itu biasanya tashihnya di belakang. Dan juga ditambah tasrif alal mushaf biasanya untuk memperkenalkan mushaf. Baik, untuk rosem insyaallah tidak ada lagi kekeliruan ya. Walaupun nanti ada perbedaan beberapa tempat antara rosem Utsmani standar Indonesia dengan rosem Utsmani standar Madinah. Ada beberapa tempat yang berbeda. Seperti penulisan mad asli. Seperti penulisan mad asli. Kalau di standar Madinah, ini contoh yang standar Madinah yang saya pegang, itu mad aslinya tidak menggunakan harokat sukun. Jadi seperti utu, maka waw di situ tidak ada harokat sukunnya. Nah, kalau di mushaf Utsmani standar Indonesia, kalau tidak ada sukun berarti pendek, biasa gitu. Seperti kalimat ulaika. Nah, pada u-nya suka ada wawunya.
Tapi waw tidak ada harokat, maka pendek. Nah ini ada agak perbedaan di situ ya. Kalau di Utsmani Madinah tidak ada sukunnya. Kemudian pada kalimat seperti wabil akhirah, ya kan, pada surah Al-Baqarah di halaman pertama ada wabil akhirah. Kalau di Utsmani standar Madinah seperti ini, maka pada kalimat wabil akhirah itu ditulis dengan hamzah kecil di atas lam alif. Kalau hamzah kecilnya berada di tengah, itu menunjukkan a-nya panjang 2 harokat. Tapi kalau hamzahnya berada di ujung lam alif, itu menandakan pendek. Lumayan Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang Utsmani standar Indonesia wabil akhirah itu cukup dengan baris tegak. Gitu ya. Jadi agak lumayan. Kemudian apalagi pada hukum huruf ya, seperti izhar misalnya, izhar, ikhfa ya, itu contohnya. Kalau di Utsmani standar Madinah, nah ini contoh penulisan pada dhammah tain misalnya. Dhammah tain ketika dia izhar penulisannya seperti biasa. Seperti angka 69 gitu ya. Gitu. Seperti 6 dan 9. Biasa sawaun. Tapi ketika ia menggunakan hukum yang lain, misalnya menjadi ikhfa, maka penulisan dhammah tainnya angkanya seperti 99. Itu jadi ada pengenalan pembedaan. Tapi kalau di Utsmani standar Indonesia, dhammah tainnya sama semuanya. Tidak ada perbedaan. Nah, seperti fathah tain juga sama. Ya, harokat yang double gitu ya. Yang 2 itu juga sama. Letaknya sejajar kalau untuk yang izhar. Kalau selain izhar, letaknya agak seperti jajar genjang, tidak sama ya. Nah, itu beberapa perbedaan ketika melihat Utsmani standar Indonesia dengan Utsmani standar Madinah. Nah, kalau Bapak Ibu senangnya menggunakan Utsmani, dua-duanya Utsmani. Utsmani mana Bu? Indonesia ya. Iya, karena dari sejarahnya ulama dulu ya yang membuat standar Indonesia itu menyesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia. Masya Allah ya. Jadi ulama dulu luar biasa menghimpun kaidah-kaidah penulisan ini menyesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia. Bahkan ada gabungan dengan yang namanya kaidah imla'i. Imla'i itu ketika dia panjang ya maka dikasih alif. Seperti Rabbil Alamin. Gitu ya. A-nya ada alif kalau yang Utsmani Indonesia ya. Kalau yang Madinah tidak ada. Alamin cukup dengan baris tegak saja. Tapi kalau di Madinah, Utsmani Madinah barisnya 2. Tegak 1, fathah biasa 1. Itu menunjukkan panjang 2 harokat. Gitu Bapak Ibu ya. Justru kalau saya dulu sempat agak bingung menggunakan Utsmani Indonesia. Apalagi kalau yang bergeser lagi Bapak Ibu, yang menggunakan mushaf Bombay. Bapak Ibu sepertinya ngalamin mushaf Bombay, karena saya juga ngalamin. Masih ingat Bapak Ibu mushaf Bombay? Lupa mushafnya yang gimana? Kalau yang Bombay, yang kertasnya agak kuning. Kertasnya agak kuning, kemudian seperti kertas koran gitu ya. Kemudian tulisannya agak panjang-panjang. Itu mushaf dulu itu. Sempat disebut mushaf standar Indonesia gitu ya, MSI bahasanya. Tapi Bapak Ibu, nah ini untuk rosem ya, penulisan. Jadi kaidah itu
perlu juga kita ketahui untuk membedakan nantinya ketika kita menemukan beberapa macam mushaf. Nanti kalau Bapak Ibu main lagi lebih jauh ke daerah Maghribi sana ya, seperti apa misalnya Maghribi itu ya Maroko mungkin ya, Maroko dan sekitarnya. Nanti menemukan perbedaan lagi seperti penulisan huruf qaf ya, huruf qaf kalau di mushaf standar di sana nanti mengikuti imam riwayatnya, mengikuti imam riwayat. Kalau sini kan kita ikuti Imam Asim riwayat Hafiz. Kalau sana ikuti nanti Imam Nafi riwayatnya Qalun, ada Waros. Nah, nanti penulisannya qafnya itu kalau kita titiknya 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sana nanti titiknya 1. Kan dulu sempat viral ya, sebaran di WA beredar mushaf palsu katanya. Huruf qaf dirubah titiknya katanya. Nah, padahal itu dengan penulisan Rasul mengikuti imam yang lain. Nah, karena kan kita sudah tunjuk kemarin ya di slide-nya bahwa dulu itu memang huruf qaf tidak ada titiknya, hingga dikasih pembeda. Masya Allah ya. Tapi Bapak Ibu, nah itu untuk ilmu Rasul sebagai penambah. Dan juga alhamdulillah di Masjid Fathul Ummah ini sudah juga berjalan program tahsin gitu ya, belajar tajwid, Masya Allah. Kemudian sudah juga program menghafal ya, alhamdulillah hafalannya sudah sampai surah Al-Buruj, Masya Allah ya, sudah sampai Al-Buruj. Itu kalau dihitung sedikit lagi tuh sampai Ad-Duha. Nah gitu ya. Kalau udah sampai Ad-Duha berarti udah saya lepas tadi ya. Karena Ad-Duha ke Anas kan sudah hafal semuanya, Insya Allah ya. Paling yang perlu tinggal surah Al-Alaq sama Al-Bayyinah paling ya. Nah itu paling yang perlu didampingi. Baik, nah sekalian mungkin kita akan sedikit berubah, mungkin Pak Yudi izin juga, karena melihat hafalannya sudah banyak. Mungkin nanti setiap hari Senin kita tidak masuk kepada teori tajwid, tapi akan masuk pada murojaah. Hari Senin kita murojaah. Jadi murojaahnya barengan. Kita mulai lagi dari An-Naba. Ya, sayang gitu hafalannya kalau lupa ya. Sayang sekali. Karena sudah sampai Al-Buruj. Berarti An-Naba, An-Nazi'at, Abas, At-Takwil, terus apa lagi? Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, sekarang Al-Buruj. Sudah banyak itu suratnya. Nah, jadi kalau tidak murojaah sayang. Nah, jadi kita akan berubah nanti hari Senin kita murojaah. Nah, murojaahnya sistemnya nanti akan dikasih tahu nanti. Termasuk nanti Bapak Ibu boleh cari teman untuk murojaah. Minimal berdua. Nanti. Tapi Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena pada saat ini banyak sekali Bapak Ibu yang namanya pembelajaran Quran, termasuk guru-guru Quran juga yang masih minim akan pengetahuan tentang ilmu tajwid, bacaan dan lain sebagainya. Pada pekan kemarin termasuk kemarin sekali hari Jumat ya, saya juga habis mengisi di sekolah-sekolah tentang standarisasi pembelajaran Quran. Kalau sebelumnya sempat di Al-Azhar di beberapa tempat, Sumarekon dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga di KPAD di Gegel Kalong punya sekolah dan lain sebagainya. Ketika mengisi standarisasi di sana, kekhawatirannya adalah ada beberapa guru yang memang belum paham tentang pembelajaran tahsin. Nah, ini kan jadi khawatir juga Bapak Ibu ya.
karena sebagai pengajar gitu. Ya, jadi khawatir. Tapi alhamdulillah setelah diisi sedikit bisa memahami. Yang masya Allahnya ternyata di Fathul Ummah lebih unggul terkait pembelajaran tajwid. Wah, itu luar biasa. Dibanding guru-guru Quran itu di sekolah, masya Allah Bapak Ibu ya. Fathul Ummah sudah bisa nih, misalnya dikasih tahu huruf shad, maka sudah bisa mengklasifikasikan sifatnya apa saja. Oh iya, lihat catatan ya. Masya Allah, yang penting kan sudah bisa Bapak Ibu ya. Dan juga sudah paham akan teori tajwidnya. Misalnya kalau ditanya izhar itu apa, kan sudah tahu. Izhar itu jelas, apa yang jelas. Tuh. Ayo Bapak Ibu, yang jelasnya apa? Bunyi huruf. Betul, hurufnya emang harus jelas. Tapi yang jelasnya apa? Ini banyak sekali Bu ketika ditanya ya, izhar itu apa? Jelas. Yang jelasnya apa? Banyak langsung bingung. Iya ya, apa yang jelasnya? Gitu. Apa yang jelasnya Bapak Ibu? Bacaan, betul Bu. Bacaan memang harus jelas. Kalau tidak jelas tidak terdengar. Bunyi? Iya, betul. Kembalikan kepada temanya. Temanya itu hukum nun sukun atau tanwin. Maka ketika izhar dibaca jelas, maka apa yang jelas? Yang jelas adalah bunyi nun sukun atau tanwin. Nah, gitu. Jadi bunyinya, bukan bacaannya, bukan hurufnya. Karena bacaan memang udah jelas, huruf memang udah jelas segitu-gitunya. Nah, tinggal apa yang jelas? Bunyi nun sukun atau tanwin. Nah, itu dibaca jelas. Ketika ketemu ikhfa, samar. Apa yang sama-samar? Bunyi nun sukun atau tanwin. Bagaimana cara menyamarkannya? Nah, itu pertanyaannya lagi. Wah, ini hari ini pembelajarannya nambah nih insyaallah ya. Tidak hanya irama. Bagaimana cara menyamarkannya Bapak Ibu? Ditahan. Kalau ditahan gak keluar nanti. Apa? Dengung. Dengung itu lewat hidung. Hah? Ayo bapak-bapaknya gimana? Bagaimana cara menyamarkan ikhfa? Nah, kan gitu ya. Kan kita sudah paham ikhfa itu samar-samar. Apa yang sama-samar? Bunyi nun sukun atau tanwin. Sekarang bagaimana cara menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin? Diumpetin. Gimana cara ngumpetinnya? Iya, gimana Bapak Ibu? Yang selama ini kita baca itu hukum yang paling mudah ya. Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Bagaimana cara menyamarkannya Bapak Ibu? Nah, itu jawabannya. Betul, bagus ya. Cara menyamarkannya adalah langsung masuk ke makhraj huruf setelahnya. Apa huruf setelahnya yang ikhfa? Banyak ya. Misalnya huruf shin gitu ya. Maka langsung mengarah ke makhraj shin. Bapak Ibu tidak perlu mengarah ke makhraj nun atau tanwin. Jadi langsung masuk ke makhraj shin. Nah, itu kan langsung. Jadi bunyi nun sukun atau tanwinnya samar. Seperti itu. Nah, nanti kalau idgham juga sama. Idgham memasukkan atau melebur, maka bunyi nun sukun atau tanwinnya melebur. Bisa dikatakan hilang bunyinya. Ya, karena melebur ke huruf setelahnya. Idgham itu ada berapa hurufnya? 6 ya. Ada 6. Nanti dibagi 2, ada 4, ada 2. Idgham bila gunah cuma 2. Lam dan ra
idgham bi gunnah 4, ya nun mim waw yanmu. Baik Bapak Ibu. Nah, hal ini ternyata perlu diketahui Bapak Ibu. Ketika bisa prakteknya, bisa juga menjelaskan definisinya. Atau apa yang kita ucapkan bisa dijelaskan kembali. Nah, itu lebih kurang. Nah, ini untuk tajwid Bapak Ibu. Baik. Kita masuk pada pembahasan irama Quran. Wah, ini baru masuk kita. Alhamdulillah sudah jauh sekali Bapak Ibu ya. Pembelajaran irama Quran, Bapak Ibu sudah ketingkatan mahir semuanya. Masya Allah ya. Artinya irama bayati. Bayati apa Bapak Ibu? Bayati kurdi. Atau ada juga nyebut Husaini nanti ya. Berbagai macam lah namanya. Tapi iramanya itu juga. Nah, Alhamdulillah sudah sampai tingkatan mahir ya. Kemarin pembelajarannya sudah sampai surat At-Tin ya. Nah, baik Bapak Ibu. At-Tinnya juga sampai ayat berapa kemarin? Sampai 6 sudah ya? 6. Sudah ya? Atau belum? 6. Udah ya? Nah, berarti hari ini insya Allah selesai sampai 8. Nanti kita akan coba pada ayat yang lebih panjang lagi. Nah, gitu ya. Tapi Bapak Ibu masih ingat baitnya? Nah, yang itu betul. Baik ya. Kita ulang dulu baitnya karena untuk mereview, mengingat kembali, khawatir nanti iramanya berubah. Jadi irama nahawan lah, jadi irama jiharakah lah nanti ya. Berubah nanti. Baik. Masih ingat baitnya? Masih ya? 3. Kita ambil yang basic atau dasar dulu. Kita ulang sama-sama. 1, 2. Iya, sekali lagi yang semangat. Baya segitu ya tadi. Baya. Nah, itu segitu. Ya agak semangat. Bayati pertama naik. Ya, ulangi 1, 2. Baik, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, Masya Allah Ibu ya. Itu surah Al-Fatihah ya. Yang pekan kemarin kan ada kajian juga di sini kemarin ya. Dengan Syekh siapa? Abdul Karim Silmi kemarin itu ya. Untuk talaki. Alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan talaki. Kemarin Pak Agus nggak mau, Pak Agus di belakang. Saya kemarin dapat talakinya di dalam, alhamdulillah. Dikoreksi sama beliau Bapak Ibu ya. Baru baca ta'awuz dan dikoreksi saya. Masya Allah, senang talaki itu ya. Jadi bisa terus memperbaiki bacaan. Jadi waktu saya baca ta'awuz itu salahnya di lafaz jalalah. Ya, pada mulai a'udzu billah katanya. Ternyata harus lebih dibuka lagi katanya. Billah katanya. Kemudian koreksinya lagi di minasya katanya. Jadi ketika tafasyi katanya tampakkan
tapasyinya, angin yang menyebar itu. Katanya. Nah, jadi bisa untuk Bapak Ibu juga ya, bisa diterapkan. Jadi pada a'udzu billah la katanya. Dengan la. Jadi terbuka ya. A'udzu billah la minasy. Kalau ada yang masih kurang ya, anginnya tambahkan lagi. Minasy. Jadi harus tampak. Kemudian koreksi juga di bis katanya. Sin juga sama, harus munculkan sifat hamznya. Bismillah. Karena kebanyakan kita ternyata bismillah ternyata itu mengarah ke sa katanya. Jadi harus jelaskan bismillah. Baik ya. Kemudian apa lagi ya? Ayat pertama aman. Ayatnya alhamdulillah, ayat kedua aman. Ar-Rahman udah, Malikiyau aman. Gitu. Iyyaka katanya. Tasydidnya itu mengarah ke yang berat katanya. Iyyaka. Jadi betul-betul tasydid. Nah, seperti huruf iya yang double gitu ya. Jadi memang double gitu ya tasydid itu. Iyyaka. Tapi tidak terputus, tidak iya tapi iyyaka. Tetap terjaga suaranya karena masih masuk rokhawah. Iya. Kemudian apa lagi kemarin? Kalau yang umum, yang umum kemarin dikoreksi dina, ihdina. Nah, jangan sampai ihdino, no. Karena kan kita terpengaruh ke shad gitu ya. Jadi sering ihdinos, nos, gitu. Ihdina katanya. Ihdinas, nas biasa. Itu shad dan nasi. Gitu. Jadi sampai jangan ihdino, no, na. Ihdinasi. Apa lagi kemarin tuh? Betul. Yang tebal tipisnya. Yang peserta pertama apa ya? Yang kedua banyak yang kena tebal tipis. Betul. Karena perlu memperhatikan. Seperti tadi ya. Na, no, la, lu. Itu kan berbeda. Kemudian apa lagi kemarin tuh? Siroto katanya shad di sana tidak terlalu banyak desis katanya. Karena dia bukan huruf tasdid. Jadi langsung saja siroto. Tidak perlu tidak perlu, tapi siroto langsung. Kemudian koreksinya lagi di biasa maudhu. Itu koreksi umum ya. Jadi tetap tertahan mau itu. Jadi tidak terputus. Ghairil maudhu. Jadi tidak terputus magdu, apalagi magedu. Tidak ada magedu gitu kan. Kemarin ada yang magedu gitu ya. Tidak ada qalqalah sana. Jadi langsung ghairil maghdubi ma biasa, jangan sampai ma biasa ya. Itu juga koreksi. Karena ghainnya tebal, mimnya jangan ikutan katanya. Jangan maudhu ma-nya tipis. Baik ya. Kita ulang lagi Bapak Ibu, alhamdulillah dengan beberapa koreksi tadi ya. 1, 2. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, tayyib ya. Sekarang Bapak-bapak pindah pada surah An-Nas. Ya, mulai 1 2. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Min syarril Tayyib, ibu-ibu pada surah Al-Falaq. Ya, kita Al-Falaq. Fa pakai fa, Al-Falaq. Bukan Al-Alaq ya. Kalau Al-Alaq Iqra nanti. Tayyib. Al-Falaq ya, mulai 1 2. Qul a'udzu birabb Kenapa panjang? Bukan dipanjangin. Falaqo katanya. Pendek Bu, pendek. Falaqo. Nah, itu cukup ya. Ya, ulangi 1 2. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, Bapak-bapak, Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما Tayyib, ibu-ibu, Al-Ma'un. Ya, Ar-Ra'aita, tidak ada Al-Ma'un ya. Tayyib, mulai 1 2. Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tayyib, sama-sama semuanya. Al-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma بأن ربك أوحى لها
أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل ini kan sudah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Main mithqal ya. Mithqala dzarratin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ulangi. Faman 1 2. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masuk pada surah At-Tin. Ini kemarin yang sampai tingkatan 2 ya. Sudah ya, tingkatan 1 sudah, tingkatan 2 sudah, maka sudah masuk mahir ini. Baik, silakan dibaca kembali At-Tin 1 2. Wat-tini waz-zaitun. Iya, yang kemarin. Wa-turi sinin. Itu kemarin ya. Wa turi sinin. Sekali lagi. Iya, lanjut. Wa hadzal. Naik ya. Wa hadzal baladil amin. Sekali lagi. Lanjut. Ngambang-ngambang deh. Laqad khalaqnal turun. Laqad khalaqnal insana. Naik lagi. Ini kan tingkatan mahir ya. Walaupun polanya pola 1, tapi ada nada naik turun di dalamnya. Laqad khalaqnal insana fi. Fi-nya. Fi-nya gelombangkan sajalah kalau susah gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi. Mana sulit teman tadi ya? Sulit dua-duanya. Laqad khalaqnal insana fi. Kalau dapat fi-nya Masya Allah ya. Fi. Posisinya makin turun. Fi. Karena nanti siap-siap untuk naik lagi. Gitu ya. Ulangi. Laqad 1 2. Laqad khalaqnal insana. Fi-nya hilang. Laqad khalaqnal insana fi. Wah, itu juga ya. Berapa tingkatan ini? Fi Taib ya. Laqad 1 2. Laqad khalaqnal insana
dapat tadi ya fi-nya. Bagus. Fi ahsani taqwim. Jadi ada beda antara zaitun dengan takwim, walaupun sama-sama pola naik, karena kita ingin memperkaya variasi. Wah, nanti kan variasinya banyak, bisa dipilih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segitu dah cukup. Taqwim. Cuma 2 tingkatan ya. Taqwim. Ya, nah ujungnya lurus. Baik, laqad 1 2. Laqad khalaqnal insana. Naik. Taqwim. Itu. Baik, satu lagi, sekali lagi. Laqad 1 2. Laqad khalaqnal insana. Masya Allah. Baik, Bapak 1 2. Laqad khalaqnal. Baik ya. Ibu-ibu 1 2. Laqad khalaqnal. Masya Allah. Kalau ramai-ramai itu enak ya. Ada yang mau nyoba? Nanti dulu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yuk 1 2. Summa 1 2. Kemana ini? Tadi kan sudah naik, berarti yang ini polanya datang. Berarti kan itu udah masuk langsung. Summa radadnahu asfala safilin wa turi sinin. Sama. Safilin. Itu ya. Nah itu masuk. Summa radadnahu asfala safilin. Baik, 1 2. Lagi summa radadnahu filin. Nah itu siapa tadi yang dapat tuh? Filin. Yuk 1 2. Nah itu ya. Baik, laqad sampai filin 1 2. Laqad khalaqnal insana
taqwim. Filin. Illal ladzi 1 2. Kan ketemu satu baris ya. Ketemu satu baris mulai kacau lagi ya. Illal ladzina amanu. Sepertinya dia jadi template-nya nih. Kalau ketemu illal ladzina amanu ini ramaknya gitu. Illal ladzina amanu manu. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum. Jadi salihah naikkan saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum. Itu baru mulai turun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kan dah pernah ya ini. Illal ladzina amanu. Yuk 1 2. Ingat salihah naikkan saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum. Humnya baru turun. Falahum ajrun. Hum run sama. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya ulangi 1 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun. Baik, sekarang kita masuk yang pola naik datar turun berikutnya. 7, ayat 7 naik datar turun. Naik karena mamnunnya sudah turun ya, supaya enggak falas. Fama yukallimuka ba'du biddin. Gampang. Gitu ya. Itu gampang kan? Mudah. Fama yukallimuka ba'du biddin. Ulangi 1 2. Nah itu. Kenapa saya pilih lurus? Supaya pola naiknya ada berapa kali di situ tadi? Pola naik ayat berapa saja? Ayat 1, kemudian 4, kemudian 7. Ada 3. Tiga-tiganya ujungnya berbeda. Supaya nanti Bapak Ibu bisa membedakan. Ternyata pola naik itu punya ujung yang berbeda-beda. Seperti tadi wattini wazaitun ujungnya beda. Wattini wazaitun. Pola naiknya itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pola naik yang kedua. Kemudian yang terakhir itu balik lagi ke yang dasar. Fama yukallibuka ba'du biddin.
jadi 3 yang berbeda. Masya Allah ya. Semakin banyak variasi Bapak Ibu ya. Wah, ini akan melengkapi nanti ketika pindah ke ayat-ayat yang panjang. Baik ya. Kita ulang fama 1 2. Kemudian terakhir alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ulangi 1 2. Jangan sampai mengulang nih, alaysallahu itu sama seperti fama nanti. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alainya turun dikit. Alaysallahu. Nah, itu. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil. Nah, nanti dihaluskan di kamil. Kamil. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baik, alai 1 2. Iya, fama sampai hakimin 1 2. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Masyaallah, atin ya. Selesai juga atin ya. Baik, dari watin sampai hakimin selesaikan ya. Yuk 1 2. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Laqad khalaqnal insana. Sumnya lupa. Sum. Nah itu. Radadnahu asfala safilin. Sekali lagi sum. 1 2. Summa radadnahu illa alladhina amanu fama yukadzibuka ba'du. Iya, Masya Allah. Siapa mau nyoba? Oh, bagus, bangga. Bagus. Masya Allah ya. Nah, ini kalau atin sudah bisa, ini mantap ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa
ada tambahan di solihah ya, mantap loh. Solihati, masya Allah ya. Baik, nanti tinggal diperbaiki sedikit saja ya, beberapa huruf tadi ya. Baik, siapa lagi yang mau nyoba? Ada bapak lagi, ibu-ibu? Berdua bolehlah, duet. Biar saling melengkapi ya, berdua boleh. Ada ibu-ibu mau? Ada, ya, mangga. Siapa? Nggak jadi? Oh, butuh suara duanya. Baik ya. Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa kalau tidak ada. Setelah ini pengen pindah ke surat apa? Boleh request ya. Yang agak panjang dikit. Biar latihan ke ayat panjang. Surah? Hah? Wasyamsi pendek-pendek. Cuma dua kalimat ini Wasyamsi. Ada yang panjang lagi. Al-Baqarah. Hah? Iya, kalau lihat di juz amma pendek semua. Berarti harus di luar juz amma. Di luar juz amma surah Al-Mulk. Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Panjang enggak? Pendek? Panjangnya itu bukan panjang suratnya ya, tapi panjang satu ayatnya sekali bacanya panjang. Nah, kalimatnya yang banyak. Oke, berarti sepakat ke Al-Mulk? Al-Mulk? Al-Muluk nih. Ya, sepakat? Nah, insyaallah itu pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada surah Al-Mulk nanti ya. Supaya bisa melatih beberapa variasi ketika ketemu kalimat-kalimat yang panjang. Ini lumayan ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wah, panjang. Berarti siapin napasnya. Bapak Ibu ya. Jangan napasnya empot-empotan tadi. Sambung menyambung. Pak Agus dah sambung tadi. Illallazi tadi. Baik. Takhir mungkin. Oh, Pak Ahmad. Oh, takhir Pak Ahmad. Oh, mangga. Oh, kirain. Kelihatannya Ustaz yang benar untuk aslinya kelompok ini pada waktu jadi lebih dari dua. Iya. Karena kepanjangan. Bikin dua apa namanya? Dua gelombang saja. Illalladzina amanu. Cukup segitu. Jadi jangan ditambah lagi. Lamanu. Itu jadi panjang, betul. Oh itu, kebawanya jadi panjang. Ke bawah. Siap, hatunun barangbatnya iya ya. Jangan sampai kebablasan ya. Illalladzina amanu wa amilus. Mungkin kepanjangan karena saya potong-potong ya jadinya. Jadi yang lain ini kepanjangan bablasan.
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Nah, ini tidak panjang ya. Jadi dua ketukan. Siap, hatur nuhun Pak Rahmat. Ya, terakhir ada lagi? Enggak ada ya? Gimana bagus? Kalau misalnya yang illal ladzina amanu wa 'amilus solihati itu ada dua ketukan. Gimana Pak? Ini kan masalahnya kan kalau Pak tadi kan lurus ya. Kalau segitu pas. Solihati. Berarti ketukannya itu boleh asal ketukannya pas. Ya, ketukannya pas. Tapi sebetulnya yang paling aman kalau ingin memvariasikannya itu adalah di mad yang panjang sebetulnya. Itu paling aman. Seperti tadi fi panjang kan, fi ahsani, fi-nya panjang. Itu paling enak, leluasa. Matobi'i cukup diayunkan saja. Gitu ya. Tapi kalau tadi solihati cukup sebetulnya. Tapi kalau sampai solihati itu kepanjangan. Walaupun salahnya salah kopi gitu ya. Salahnya salah yang kecil, tapi tetap salah gitu. Kalau salah jali, salah yang besar. Kalau haknya pendek, dipendekin itu salah jali. Baik, Bapak Ibu, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, yakni pada surah Al-Mulk. Nanti tandain ya, lumayan di Al-Mulk ya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.